perkenalkan, nama saya Adila Jessirawati. Saya dari kelas manajemen 5A5 di sini. Saya akan menjelaskan tentang kompensasi dalam perusahaan multinasional. Dan kompensasi ini sendiri jika diartikan dia adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan. Kompensasi perusahaan multinasional ini sendiri dia memiliki atas jasa atau hasil dari pekerjaan dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang dan juga barang. Istilah ini amat sangat berhubungan dengan imbalan finansial atau financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan pekerjaan. Kompensasi internasional yaitu adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan yang ditugaskan di posisi internasional termasuk gaji pokok, tunjangan, imbalan, dan juga insentif dengan jangka panjang ataupun jangka pendek yang dinilai oleh karyawan sesuai dengan kontribusi relatif terhadap kinerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu organisasi. Kompensasi internasional melibatkan para ekspatriat atau karyawan yang dikirim oleh perusahaan ke sebuah negara lain untuk mengelola operasi perusahaan di negara tersebut. Tujuan kompensasi ini sendiri dia dapat mempertahankan karyawan yang berprestasi dengan mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan juga berkualitas agar tetap bekerja. Selain itu sendiri, dia memiliki hal ini juga yang bertujuan untuk mencegah tingkat perputaran karyawan yang tinggi. Dengan keberadaannya ini bisa memberikan motivasi karyawan untuk tetap semangat bekerja. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas dengan salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi melibatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas dengan kualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan organisasi lain. Yang ketiga yaitu menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, menjamin terpenuhinya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan juga karyawan. Yang keempat yaitu menginvestasi biaya, yaitu bertujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi rasional, maka pada akhirnya membantu perusahaan memiliki dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Yang kelima yaitu memenuhi administrasi legalitas, yaitu dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Yang keenam yaitu memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik, yaitu dengan tujuan yang layak dan adil kepada karyawan. Karyawan akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Komponen kompensasi yaitu yang pertama ada gaji pokok, yang kedua ada tunjangan. Di gaji pokok ini gaji merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan tingkat ataupun jenis pekerjaannya. Sedangkan tunjangan yaitu tunjangan merupakan pembayaran yang dilakukan secara tetap atau teratur yang akan diberikan kepada karyawan beserta keluarga yang dibayarkan bersama dengan gaji pokok. Yang ketiga ini yaitu insentif. Insentif merupakan tambahan gaji di luar gaji pokok yang telah diberikan oleh perusahaan. Program insentif ini disesuaikan dengan pemberian pembayaran tambahan berdasarkan produktivitas, peningkatan penjualan atau omset, atau profit keuntungan. Yang keempat ada lembur, yaitu lembur diberikan kepada karyawan yang melebihi jam kerja yang sudah ditentukan sehingga perusahaan wajib membayarkan upah lembur.
Biasanya lembur dihitung apabila sudah melebihi 7 jam kerja dalam satu hari. Apabila perusahaan tidak dapat memberikan upah lembur, maka karyawan dapat menuntut perusahaan sehingga perusahaan dapat terkena sanksi pidana atau administratif. Yang kelima yaitu ada fasilitas. Fasilitas ini sendiri yaitu diberikan karyawan untuk menunjang untuk memperlancar pekerjaannya. Fasilitas ini diberikan meliputi mobil, perusahaan keanggotaan klub, pengganti biaya parkir dan sebagainya. Fasilitas ini diberikan tergantung pada kesanggupan perusahaan dalam memberikan fasilitas karyawan. Sedangkan komponen kompensasi ekspariat yaitu ada 7, yaitu tunjangan peninggalan rumah dan perjalanan, premium untuk tugas luar negeri dan kesuksesan, tunjangan relokasi dan pindah. Yang keempat yaitu ada tunjangan perumahan dan utilitas. Dan yang kelima yaitu ada penyesuaian untuk biaya hidup. Yang keenam ada pembayaran perbedaan atas pajak. Yang ketujuh yaitu ada tunjangan pendidikan untuk anak-anak. Dan kesimpulan dari kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja karena telah menyumbangkan atau mengorbankan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan. Imbalan yang diberikan dapat berupa uang atau natural. Terima kasih. Penjelasan dari saya adalah Desi Kurniawati, kelas manajemen 5A5. Semoga dapat membantu.